Saudara, periode Juni 2021 akan ada beberapa bank konvensional yang akan tutup dalam rangka implementasi Kanun LKS. Masing-masing adalah BCA, BRI, dan selanjutnya BNI. Bagaimana kesiapan Provinsi Aceh pasca tutupnya bank konvensional, terutama terkait transaksi keuangan atau pembayaran? Untuk membahasnya kami telah terhubung bersama Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bapak Akhris Sarwani. Assalamualaikum Pak Akhris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Akhris sudah bergabung bersama kami di Aceh hari ini. Ya, bagaimana tanggapan Bank Indonesia terkait mulai tutupnya bank konvensional di Aceh, Pak Akhris? Sebagai konsekuensi dari Kanun LKS, memang bank-bank konvensional harus meninggalkan Aceh. Namun jangan khawatir karena sebagai sistem perbankan yang memang dijamin oleh undang-undang, ada di seluruh Indonesia memang dua sistem, ada konvensional maupun syariah, dan di Aceh sudah memutuskan untuk hanya syariah. Sebenarnya tidak menjadi masalah karena bisa di cover peran perbankan yang dulunya dilakukan oleh konvensional pasti akan bisa di cover oleh perbankan dengan syariah, karena memang dua-duanya dijamin oleh undang-undang perbankan di Indonesia. Ya baik, Bapak Akhris, apa dampak terbesar dengan tidak adanya bank konvensional di Aceh, Pak? Yang paling besar sebenarnya malah menjadi sebuah keuntungan bagi Aceh adalah dengan satu sistem yang ada di Aceh. Aceh ini juga akan menjadi contoh nasional memang sebagai implementasi dari perbankan syariah. Dampak yang kedua sebenarnya salah satu yang penyebab sebutlah lahirnya BSI itu tidak adalah adanya Kanun ini. Jadi adanya merger tiga bank BSM, BNI Syariah, BRI Syariah, ini adalah juga adanya Kanun ini membuat pemerintah untuk memiliki bank syariah yang besar, memerger. Khusus di Aceh bukan hanya tiga bank ini yang tergabung, yaitu karena memang menjadi hanya syariah, ada 6 bank yang tergabung. Di tiga bank konvensional, Mandiri, BNI, BRI, kemudian ditambah 3 bank syariah yang menjadi satu kalau di Aceh menjadi BSI. Dan itu sebuah kekuatan besar sebenarnya, malah menjadi sebuah kekuatan besar di Aceh sebagai yang menerapkan LKS, Kanun LKS ini. Ya, baik Pak Haris, saat ini ada warga yang masih menggunakan nomor rekening bank konvensional dan mereka khawatir jika kemudian tutup bank konvensional di Aceh, ini bagaimana nanti transaksi pembayarannya? Ini apa yang harus dilakukan? Yang bisa dilakukan seperti apa ini Pak Akhris? Mungkin ada dua hal mungkin yang boleh saya sampaikan apa yang bisa yang keluhan tadi. Yang pertama tentunya dia pasti diminta oleh Bank BSI atau bank syariah yang ada di sini untuk membuka juga tabungan ataupun rekening di bank syariah. Dengan begitu dia bisa pindahkan uangnya dan itu tidak masalah. Itu satu. Tapi karena memang bebas, artinya dia diberi kebebasan untuk tidak menutup syariahnya, akhirnya dia akan ikut pindah. Nah, sistem pembayaran sebenarnya tidak ada masalah. ATM yang dia miliki bisa ditarik di sini juga. Kemudian perintah mobile banking dia bisa juga lakukan dari jauh, tidak harus datang. Misalnya dia pindah ke Medan, misalnya gitu, tidak harus datang ke Medan. Semua teknologi sistem pembayaran sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Ya Pak Akhris, dengan keluarnya bank konvensional dari Aceh, lantas peluang apa saja yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh bank syariah, Pak? Oke. Betul, jadi kita lebih fokus bagaimana nanti bank syariah yang besar sekarang ini, jadi karena seluruh nanti asetnya menjadi aset perbankan syariah di Aceh ini, untuk menggerakkan ekonomi Aceh. Ini yang kesempatan besar sekali yang bisa dimiliki di Provinsi Aceh. Sebagai contoh, dulunya untuk pembiayaan misalnya proyek di Aceh yang dengan 50 miliar gitu, mungkin harus bank nasional. Dan sekarang ini dengan adanya BSI, cukup BSI, tidak perlu mereka menggabungkan dengan beberapa bank, melakukan join beberapa bank, tapi cukup dengan satu bank rasanya sudah sangat bisa memungkinkan. Yang kedua, jaringan perbankan terutama BSI yang X 6 bank tadi, itu jaringannya sangat
sangat luas, 1.241 jaringan ATM-nya ratusan sampai 600-700 ATM. Ini menjadi kekuatan yang karena memang sistemnya jadi satu sistem, itu menjadi lebih efisien. Begitu. Ya. Baik, Pak Haris, untuk tutupnya bank konvensional di Aceh ini apakah akan juga bisa menimbulkan rush money, Pak Haris? Rasanya tidak, karena kepercayaan dua sistem ini kan sama-sama dijamin oleh undang-undang. Ya. Undang-undang perbankan. Jadi bukan sesuatu yang ilegal bahwa Aceh memutuskan untuk diberi kewenangan khusus dan memutuskan untuk hanya syariah. Rasanya tadi saya sampaikan mereka bisa mengalihkan menjadi nasabah syariah, rekening syariah. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa, tapi mereka juga bisa melakukan kegiatan transaksi pembayaran, sistem pembayarannya juga bisa melalui mobile banking, melalui sistem ATM, melalui transfer. Tidak ada masalah dari sisi terkait dengan pembiayaan mungkin akan berbeda karena di Aceh tidak ada istilah kredit lagi, yang adalah pembiayaan. Dengan demikian semua nasabah kreditor yang meminjam atau yang melakukan pembiayaan pasti harus, kalau di Aceh ya harus dengan menggunakan sistem syariah. Kalau tidak ya harus dari keluar dari Aceh seperti itu. Ya. Baik, Tapi terima kasih. dari RAS nggak ada. Itu yang mungkin paling pentingnya. Tidak ada RAS dan terbukti dari data sekarang pun angka dana pihak ketiga, artinya dana perbankan yang dari masyarakat yang disimpan pun tidak berubah berbeda. Sebagai informasi misalnya posisi di Desember 2019 itu 42 triliun sekitar. Di Desember 2020 kemarin dengan sudah mulai adanya konvensi itu 41,7 triliun. Artinya tidak terlalu berbeda memang. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Akhris Sarwani sudah bergabung bersama kami di Aceh hari ini. Assalamualaikum Pak Akhris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.